awal, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 11-2. Dalam video kami kali ini, kami membuat video reaction tentang debat Capres ketiga. Sebelum memasuki video reaction, perkenalkan dulu saya Tias Wahyuni, Saya Yasa, saya Ayla Syura, Saya Muhammad Akram. Saya Ahmad Yusuf. dari itu, mari kami masuk ke video reaction. Negeri, pertahanan keamanan, dan tentu saja dari tiga ini kami akan menyampaikan poin per poin. Yang pertama terkait dengan politik luar negeri kita. Politik luar negeri kita adalah alat untuk negosiasi terhadap dunia luar, tapi kepentingan nasional harus nomor satu. Kenapa itu menjadi penting? Karena kita mesti betul-betul bisa melakukan redefinisi terhadap politik luar negeri yang bebas aktif, yang disesuaikan dengan kondisi kekinian. Ini penting karena apa? Karena kita... Jadi kesimpulannya, bagus visi misi dari Capres nomor urut 3. Memang kepentingan luar negeri itu, kepentingan politik luar negeri memang penting, tapi kepentingan nasional lebih penting. Yang dimana kalau ada kepentingan nasional, lapangan kerja untuk bangsa Indonesia luas toh? Cocok. Ya, supaya pengangguran di Indonesia berkurang. Cocok. bereskan persoalan-persoalan kepentingan ekonomi nasional dalam konteks kekinian. Dan tentu saja kita tidak pernah lupa, Indonesia selalu setia pada kesepakatan yang pernah diambil. Dekolonisasi yang dilakukan mendorong, meyakinkan kita semua untuk membebaskan seluruh bangsa tanpa boleh mengintervensi satu dengan yang lain. Dan inilah dari video debat Capres yang ketiga, kita bisa melihat dan menyimpulkan bahwa Capres nomor 3 memiliki visi misi yang berfokus pada pembangunan daerah serta peningkatan kualitas hidup warga merupakan langkah untuk mencapai kemajuan. Dan Capres nomor urut 3 berusaha untuk mengatasi permasalahan warga, yaitu kemiskinan, pendidikan, kesehatan. Selain itu, Ganjar Pranowo juga dikenal sebagai pemimpin yang transparan dan berkomitmen dalam menjalankan tugasnya. Dia selalu berusaha untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan bekerja keras untuk mengimplementasikan kebijakan yang menguntungkan bagi semua pihak. Indonesia tidak hadir sebagai penonton, tapi Indonesia hadir sebagai penentu arah perdamaian, kemakmuran bagi seluruh bangsa di level global maupun di level regional. Kami merencanakan. Saya setuju. Mengapa? Karena perdamaian tercantum ke dalam Undang-Undang 1945 alinea keempat, kan gitu. Betul. Kita ingin film kita, seniman kita, kuliner kita, diplomati kita, para diaspora kita menjadi fenomena dunia, hadir mewarnai kancah internasional. Kita menginginkan dengan cara seperti itu, maka apa yang kita kerjakan di level dunia membuat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri sekaligus. Nah, kita ketahui bahwa seni di Indonesia itu beragam. Kita sebagai warga Indonesia harus memanfaatkan seni itu untuk mewarnai dunia. Hadir serius memperjuangkan amanat, termasuk amanat terpenting menghapuskan penjajahan di muka bumi. Bukan sekedar statement dalam upacara, tapi Presiden dan seluruh jajaran diplomasi bekerja keras untuk itu, khususnya untuk Palestina. Tapi dalam kenyataannya, kita bicara tentang pertahanan. Di sisi lain, kita menghadapi tantangan yang tidak kecil. Dalam beberapa tahun terakhir ini, lebih dari 160.000 orang meninggal bukan karena serangan militer, tapi karena serangan virus. HP kita, komputer kita diserang oleh cyber attack. Lebih dari 800 juta cyber attack. Perdagangan manusia, perdagangan anak. Di mana Capres 01 memiliki visi dan misi yang sangat kuat dalam menghadirkan perubahan positif di Jakarta. Beberapa komentar positif tentang Anies Baswedan, diantaranya pengembangan ekonomi kreatif. Anies Baswedan juga memberikan perhatian pada pengembangan ekonomi kreatif di Jakarta. Dalam pandangannya, ekonomi kreatif dapat menjadi salah satu sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja baru meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dukungan bagi pelaku industri kreatif, seperti startup dan seniman lokal menjadi salah satu fokusnya. Visi dan misi Anies Baswedan menunjukkan komitmen untuk menciptakan perubahan positif di Jakarta.
dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi warga. Hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, keamanan. Dengan demikian kita kembali kepada dasar kita, tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar kita. Dalam pembukaan Undang Dasar 1945 tercantum sangat tegas bahwa tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi fungsi dari negara yang pertama adalah melindungi, berarti pertahanan. Saudara-saudara, kita memahami negara kita sangat besar, sangat kaya, ratusan tahun negara-negara dari jauh datang ke Nusantara ini untuk intervensi, untuk mengganggu, untuk adu domba, dan untuk mencuri kekayaan kita. Sampai kita merdeka, kita pun harus berhadapan dengan kekayaan alam kita diambil dengan murah. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita hidup layak, punya pekerjaan layak, kita harus menjaga kekayaan kita. Kita harus menjaga. Oh, jadi kekayaan negara harus dijaga? Ya, karena dengan menjaga dan mengelola kekayaan negara Indonesia, Indonesia bisa menjadi negara yang sejahtera. Kalau sejahtera negara, maka rakyat Indonesia itu bisa hidup dengan layak. Begitu. Tidak memihak, tidak ikut blok-blok, tidak ikut fakta. Ini akan saya teruskan. Dengan hubungan baik dengan semua kekuatan, kita bisa mengamankan kepentingan nasional kita. Saudara-saudara sekalian, 1000 kawan. Dari debat Capres ketiga ini, kita dapat menyimpulkan bahwasanya Capres nomor urut 2 memiliki visi misi yang kuat, yaitu yang dimana ingin memperkuat pertahanan negara. Dimana jika pertahanan negara lebih kuat, maka bangsa Indonesia akan lebih kuat dan sejahtera. Ketika negara kita sejahtera, maka rakyatnya pun akan ikut sejahtera. Dan dimana ketika kita memperkuat pertahanan, kita dapat mengolah dan menjaga kekayaan, sehingga bangsa lain tidak bisa mengambil kekayaan negara kita. Ketika kita mengolah dan menjaga kekayaan kita, maka anak cucu atau kita sendiri dapat menikmati kekayaan negara ini, sehingga bangsa lain tidak bisa menindas kita karena kita memiliki pertahanan yang kuat. Maka dari itu, pertahanan kuat juga membutuhkan pertahanan dari militer. Sekian video reaction dari kami. Dan terima kasih, bye-bye.